lalu dia berwujudnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebenarannya syukur mereka itu orang-orang yang bersyukur karena mengetahuinya hati mereka itu maha yakin bahwa nikmat itu segalanya dari Allah. Wa'alam anna ma'rifatal qalbi bil ni'ami wa annaha min Allah wahdahu lam yasil ilaih syai'un minha bihawlik wa quwwatih bal bifadlillah wa birahmatihi syukur. Ketahuilah bahwasanya memahaminya hati dengan berbagai macam nikmat, bahwasanya nikmat itu benar-benar datang dari Allah semata. Lam yasil ilaih, tidak akan pernah bisa terhubung kepada Allah akan sesuatu daripada nikmat itu kecuali dengan apa? Dengan daya dan upaya yang sudah Allah berikan kepada. Maka semua itu merupakan anugerah bifadlillah, karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan juga dengan rahmat Allah. Syukur adalah syukur. Jadi karunia, rahmat, kasih sayang Allah yang selama ini Allah berikan itu ya untuk disyukuri. Kalau kita memahami betul bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Wa ghayatus syukri, ghayah, kata ghayah itu puncak syukur ya. Wa ghayatus syukri, puncak syukur itu adalah an tuti'allah bi kulli ni'matin an'ama biha 'alaik. Puncak daripada syukur itu bahwasanya engkau mentaati Allah bi kulli ni'matin, dengan semua nikmat an'ama biha yang telah Allah anugerahkan kepadanya, 'alaika, atas. Puncaknya syukur. Jadi kalau orang syukur itu saudara, puncaknya semakin tinggi taatnya kepada Allah. Semakin tinggi, bukan semakin rendah. Kalau orang syukur, jadi benar-benar taat, dia semakin berterima kasih gitu, diberikan nikmat macam-macam gitu, taat dia semakin tinggi kepada Allah. Itu yang dikatakan puncak syukur. Ya. Fa illam tuti'hu, maka jika engkau tidak mentaati Allah biha, dengan nikmat itu, faqad tarakta syukri 'alaiha, maka sungguh engkau telah meninggalkan syukur kepada Allah. Jadi kalau kamu itu dapat nikmat kagak taat, berarti kamu gak syukur. Jadi kamu tinggalkan tuh segala nikmat dari Allah, kamu gak syukur kalau kita gak taat. Ada orang badannya sehat, duitnya banyak, sama ibadah ogah betul. Ada kayak gitu? Ada di sini? Iya, sehat badannya. Kalau ada orkes dangdut di mana dia datang? Iya, ngawel berarti ngawel. Ya, tapi kalau urusan syukur tuh ngaji, sholat berjamaah, jadi. Ya, dia begitu tuh saudara, orang agak tahu diri, ya, makhluk atau hamba yang gak tahu diri itu. Udah dikasih nikmat, hanya mau terima kasih sama Allah, gak mau ibadah gitu. Itu ada kalamnya Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abdullah ibn Abbas ya, itu Syekh dari Damaskus ya. Itu pernah menyebutkan tentang kewajiban manusia kepada rohnya itu kan gak banyak. Gak banyak kewajiban, salah satunya tidak ada syukur. Disebutkan oleh beliau apa? Hukukul ibad Allahi arba'. Jadi hak manusia kepada rohnya itu 4. Gak banyak, cuma 4. Kalau antum udah bisa tunaikan kewajiban kepada Allah yang merupakan hak Allah, perlu kita tunaikan, wajib kita tunaikan, maka kamu udah benar jadi hamba. Jadi kalau 4 ini dilakukan. Yang pertama, hak kewajiban hamba kepada Tuhan, atau taat, tunduk patuh, itu kewajiban kita. Jadi Allah itu mesti wajib ditunduki, wajib ditaati. Taat. Makanya kalau orang taat itu sudah adalah orang yang mengerti bahwa dirinya itu lemah.
Dia taat sama Allah, yang kuat Allah, dia itu dhaif, Allah al-qawi, kuat. Maka karena dia lemah, Allah yang maha kuat, maka dia taat. Karena tugas mereka di dunia ini adalah taat untuk ibadah, mengabdi. Nah, jadi kunci ketaatan itu sebenarnya ada pada keimanan seseorang. Nah, jadi kalau orang yang beriman pasti orang taat. Orang yang gak beriman ya gak taat. Itu aja kesimpulannya. Jadi kalau ada orang yang gak mau taat, ya gak beriman. Orang yang taat ya orang beriman. Yang mau diatur taatan. Ya, ini yang menjadi satu pelajaran kita di kalau kita mau ambil aja satu ini. Ya, kewajiban kita menghamba. Sudah ya, tingkat ketaatan seseorang itu menjadikan satu nilai. Bahkan mengukur diri seseorang itu menjadi orang yang terpandang dan mulia itu karena taat. Ya, bukan karena maksiat ya, tapi karena taat. Karena orang-orang taat itu mesti ditakuti. Mesti kita tunduk dan hormat kepada mereka, sama orang-orang yang taat kepada Allah. Saudara pernah dengar kalimat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dilantik jadi khalifah? Pernah dengar? Pernah. Di mana dengar? Pernah aja lu. Oh kiai pernah ngomong, kita kalau pernah ngomong kira-kira lu ingat kan tuh hubungan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, udah lu dengerin aja dah. Lu kan lagi pada ngaji, dengerin aja. Ini saudara lihat nih, lihat ya. Lihat nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah begitu dilantik jadi khalifah, jadi pemimpin. Ini yang RT mana RT? Lu dengerin deh lu. Di wilayah lu dengerin. Ada yang mana RW? Ada. Lu dengerin juga nih, lu jadi pemimpin wilayah nih. Ya. Begini kata Abu Bakar Pak, ketika dilantik jadi khalifah nih, padahal dia sebetulnya pengen jadi khalifah, tapi karena desakan sahabat, ya dekat sama Rasul dia dilantik khalifah. Nah, dia pidato nih, saya ambil singkatnya gini. Kata Abu Bakar dalam pidatonya gini, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, Fa inni qad bullitu alaikum walastu bi khair. Sesungguhnya aku ini telah diangkat pemimpin atas kalian. Walastu bi khair, padahal aku bukan orang terbaik. Tawadhu'nya mengatakan. Artinya masih banyak orang-orang yang terbaik. Karena ini adalah amanah yang kuemban yang dititipkan, maka aku terima. Dan masih banyak orang yang terbaik. Ya, walastu bi khair. Walastu bi khair. In ahsantu fa'aidu. Jika aku ini berbuat baik, memimpin kalian, maka bantu aku. Sama-sama kita berbuat baik, berjibaku melakukan kebaikan. Ayo bantu kebaikan. Jika aku berbuat baik memimpin kalian, bantu aku sama-sama biar kebaikannya tambah banyak. Wa in asatu faqawimu. Dan jika aku ini berbuat buruk dalam memimpin kalian, luruskan aku. Tegaskan, luruskan, tegur, jangan suka-suka. Lurusin. Lurusin kalau saya salah, lurusin kalau saya keliru dalam memimpin kalian. Wa in asatu faqawimu. As-sidqu amanah. Jujur itu adalah amanah. Wal kidhbu khiyanah. Dan dusta itu adalah khianat. Baru ini, saudara, inti poinnya di sini. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Taati aku sebagai pemimpin kalian
selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Wa in asaitullaha wa rasuluh, jika aku ini durhaka kepada Allah dan Rasulnya dalam memimpin kalian, pada taat dan alaikum, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepada aku. Singkirkan aku, lengserkan aku. Itu konsep. Jadi kalau ada RT yang kagak taat sama Allah, siap dilengserkan. Oke. Ada RT kagak mau sholat, siap dilengserkan. Ada RT kagak sholat. Ya, bukan RT di sini, RT di Solo. Ya. Ini pemimpinnya, saudara, lihat nih. Nah, karena kita lagi biar bahas taat ya, ternyata ketaatan ini yang menjadi poinnya, saudara. Taati aku sebagai pemimpin kalian selagi aku taat sama Allah dan Rasulnya. Jadi barometernya ke situ, saudara. Barometernya ke situ. Suami